Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rismaya dari kelas 11 3B07 dari kelompok 2 untuk tugas makalah statistika. Kami akan mengambil tema ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Untuk pengertiannya sendiri, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan ukuran gejala pusat data dikelompokkan dia sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Di sini kami akan lebih fokus untuk menjelaskan ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Untuk dijelaskan macam-macamnya akan dijelaskan oleh Wandris Nababan. Perkenalkan, nama saya Wandris dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. 1. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol mu untuk menyatakan rata-rata populasi dan X bar untuk menyatakan rata-rata sampel. Dengan rumus X sama dengan mu sama dengan 1 per N, sigma XI sama dengan 1 per N dikali X1 tambah X2 tambah Xn. Contoh, nilai UAS dari 10 siswa SMK Never adalah 8667877866. Jadi meannya adalah penyelesaian X sama dengan mu sama dengan 8 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 6 per 10 sama dengan 69 per 10 sama dengan 6,9. Jadi meannya adalah 6,9. 2. Rata-rata ukur atau geometri. Rata-rata ukur atau geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam satu kelompok sampel. Kemudian diakar-pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Dengan rumus G sama dengan X akar XI dikali XI dikali XN atau log G sama dengan sigma log XI per N. Contoh 3, 5, 12. Penyelesaian G sama dengan akar pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 12 sama dengan akar pangkat 3 180 sama dengan 5,64. Jadi rata-rata ukurnya adalah 5,64. 3. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rumus rata-rata harmonis H sama dengan N per sigma 1 per XI. Contoh, rata-rata dari 3, 2, 4, 3 adalah penyelesaian 4 per 1 per 3 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 4 per 4 tambah 6 tambah 3 tambah 4 per 12 sama dengan 4 per 17 per 12 sama dengan 4 dibagi 17 per 12 sama dengan 48 per 17 sama dengan 214 per 17 sama dengan 2,823. Jadi rata-rata harmonisnya adalah 2,823. 4. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot setiap datanya. Dengan rumus X sama dengan sigma XI dikali WI per sigma W. Contoh, matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Matematika 65, bahasa Inggris 70, pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Penyelesaian X sama dengan 65 kali 50 tambah 70 kali 30 tambah 80 kali 20 per 50 tambah 5 per 50 tambah 30 tambah 20 sama dengan 6950 per 100 sama dengan 69,5. Jadi rata-rata tertimbangnya adalah 69,5. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Siska Rismaya.
Di sini saya akan menjelaskan median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Untuk rumusnya, jika ganjil yaitu N sama dengan 2K ditambah 1, jika genap N sama dengan 2K. Untuk contoh soalnya yaitu data genap, N sama dengan 8. N yaitu banyaknya data. N sama dengan 2K. 8 sama dengan 2K. K sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Jadi, jika di antara banyaknya data, contohnya angka 8 yang paling sering muncul yaitu bisa disebut itu modus. Kuartil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil QI sama dengan nilai yang ke I N dikali N tambah 1 dibagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. Data yang telah diurutkan, contohnya seperti ini. Letak Q1 adalah 1, 14 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 15 dibagi 4. Pertama 1 dikali 14, hasilnya 14, ditambah 1 sama dengan 15 dibagi 4, hasilnya sama dengan 3 per 4. Q1 sama dengan X3 ditambah 3 per 4 dikali X4 dikurangi X3. Di sini X3 sama dengan 4 ditambah 3 per 4. X4-nya yaitu 4, X3-nya yaitu 4. Sama dengan 4. 4 ditambah 3 per 4 dikali 4 dikurangi 4. Sama dengan 4. Desil. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Desil sama dengan nilai yang ke I dikali N tambah 1 dibagi 10. Sama dengan I sama dengan 1, 2, sama 9. Contoh, tentukan desil ke-8. Dari data tersebut, jawab N sama dengan 16. Banyaknya data di sini adalah 16. Data terurut seperti ini, 3, 3, 4, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Letak D8. Kita mencari desil yang ke-8. Sama dengan 8 dikali 16 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan 13,6. Caranya itu 8 dikali 16 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya 13,6. D8 X13 ditambah 0,6. X dikali X14 dikurangi X13. Di sini X13 sama dengan 8. X14 sama dengan 9. Dan X13 sama dengan 8. 8 ditambah 0,6 dikali 9 dikurangi 8 yaitu 86. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil sama dengan PI sama dengan nilai yang ke I dikali N tambah 1 dibagi 100. I sama dengan 1, 2, hingga 99. Tentukan persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, dan seterusnya. Jawab, di sini banyaknya data sama dengan 15. Data terurut seperti tadi, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Letak P65 sama dengan 65 dikali 15 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X100 ditambah 0,4 dikali X11 dikurangi X10 sama dengan 7 ditambah 0,4 dikali 8 dikurangi 7 sama dengan 7,4. Maka nilai persentil ke-65 yaitu 7,4. Untuk mempermudah mengingatnya, kita bisa membedakan yaitu di mana kuartil, desil, dan persentil. Di mana kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Selanjutnya ukuran statistika dengan Excel. Penerapan di Excel. Langkah-langkahnya yaitu masukkan data pada rank A1 sampai A20. Seperti ini, nilai UAS. Saya mengambil contoh sembarang nilai UAS. Lalu pilih menu data pada menu utama, pilih data analisis, pilih deskriptif statistik pada kotak analisis tools, lalu klik OK.
Ketika box dialog muncul, pada kotak input rank, sorot pada sel A1 hingga A12. Pada kotak output rank, klik pada sel C2, berikan tanda cek pada summary statistik, kemudian klik OK. Contohnya seperti ini. Tidak sama dengan soal-soal yang di atas. Saya membedakannya, contohnya beda. Nilai UAS yaitu 85, 79, 89, sampai 92. Dengan cara tersebut, dengan langkah-langkah statistika dengan Excel, maka akan menghasilkan mean seperti ini, standar error, median, mode, standar deviation, sampai count. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.